mari kita bawa pujian dan sembah kita. Lagu ini sebagai kerinduan hati kepada Tuhan. Kerinduan hati untuk masuk dalam hadirat-Nya yang kudus. Mari kita nyanyikan lagu ini. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Teman-teman dipersilakan untuk mempersiapkan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi orang-orang yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mengambil perjamuan kudus ini dengan mohon ampun atas dosa-dosa kita dan melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang telah menyakiti hati kita.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Hai bersyukur Tuhan atas pengorbananmu sehingga kami memiliki kehidupan yang baru, masa depan yang baru. Dan kami tahu bahwa bersama Tuhan kami bisa melakukan apapun karena Tuhan memberikan kami kekuatan. Kami minta Tuhan memberikan tujuan hidup, memberikan visi, memberikan masa depan sehingga setiap melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk menghargai keselamatan yang Tuhan telah beri melewati apapun yang telah kami kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita sembah Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Izinkan Bapa, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Hello students, welcome back to Radiant Student Online Service. So glad to meet you again today. Hari ini kita memasuki bulan September. Sebuah fun fact nih teman-teman. Di USA, di Amerika Serikat sana, tanggal 1 September diperingati sebagai National Forgiveness Day atau Hari Memaafkan Nasional. Cukup menarik ya teman-teman. Nah, tadi pun kita sudah mengambil perjamuan kudus yang melambangkan pengampunan dosa kita oleh darah dan tubuh Kristus. Sebelum kita dengar firman Tuhan, yuk ambil waktu untuk melepaskan pengampunan kepada orang yang pernah menyakiti hati kita. Let's pray. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk tubuhmu, darahmu yang telah dikorbankan sehingga kami mendapatkan hidup yang baru, mendapatkan masa depan dan pengharapan yang baru. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami juga mau belajar untuk melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang telah menyakiti kami karena kami tahu bahwa kami pun tidak sempurna. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan dan mengalami perubahan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman pernah dengar kata hope atau pengharapan? Apa kira-kira arti yang terlintas di pikiran teman-teman? Pengharapan itu ada ekspektasi, ada masa depan yang baru, ada hal-hal yang baik-baik gitu ya teman ya. Apalagi nih kira-kira nih teman-teman? Nah selama 3 minggu kemarin kita sudah belajar dari berbagai kisah dalam Alkitab bahwa Yesus itu memberi hope, memberikan pengharapan di saat para murid sedang gelisah, sedang cemas atau anxious. Dan dalam setiap kisah itu Yesus melakukan mujizat tanpa menunggu para murid harus sempurna dulu. Jesus give us hope in the midst of our imperfection. Kita cukup percaya dan Yesus akan bekerja. Seperti kisah minggu lalu, saat wanita yang sakit selama 12 tahun, dia cukup percaya menjamah jubah Tuhan Yesus dan dia sembuh.
Orang-orang di sekelilingnya lagi desek-desekan, pengen deket-deket sama Yesus, pengen ikut sama Tuhan Yesus. Dan mereka pikir, mana mungkin Tuhan Yesus yang luar biasa, yang dicari semua orang ini bakal menanggapi wanita yang udah sakit 12 tahun ini. Tapi sebaliknya, Yesus malah stop, berhenti dan ngajak ngobrol wanita tersebut. Yesus itu ingin connect dengan orang-orang yang memerlukan Tuhan. Itulah Tuhan kita. Dia mengutamakan relasi. Dia mengutamakan untuk connect dengan orang-orang yang membutuhkan. Hari ini ada satu kisah yang beda dengan kisah-kisah sebelumnya. Bukan kisah di perahu, bukan kisah murid-murid yang mau tenggelam di tengah danau, ataupun tentang orang sakit yang disembuhkan. Ini adalah kisah tentang 5 roti dan 2 ikan yang pasti teman-teman pernah dengar sejak dari sekolah minggu. Mari kita baca Markus 6 ayat 30 sampai 44. Judul perikop ini adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahatlah sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Lalu berangkatlah mereka dengan perahu menyendiri ke tempat yang terpencil. Di awal kisah ini, Yesus dan para murid sedang OTW, on the way mau istirahat karena mereka baru selesai pelayanan, mengajar dari berbagai penjuru dan mereka kecapean. Harapan mereka adalah bisa mencari tempat yang tenang, yang sepi dan akhirnya bisa rest for a bit. Ayat 33 kita lihat lagi, pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mengenali mereka. Dengan mengambil jalan darat, bergegas-gegaslah orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Apa yang terjadi? Niatnya mau istirahat, tapi dari ayat 33 kita lihat kalau orang banyak mengenali mereka sehingga mereka tidak sempat istirahat. Artinya mereka udah super capek banget dan mungkin sampai mau rontok badannya ya. Kayaknya mereka ingin istirahat malah gak jadi. Tapi lihat apa respon dari Tuhan Yesus. Ayat 34, ketika mendarat, Yesus melihat orang banyak berkerumun, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala, lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Kita seringkali bilang kalau kisah ini adalah kisah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang, seperti judul perikopnya yang tadi kita lihat. Tapi kalau kita baca lagi, Yesus jelas-jelas punya rencana lain. He has another plan. Yesus berencana untuk bekerja sama dengan para murid yang saat itu sedang kecapean banget dan sedang lapar banget. Yesus mau melakukan mujizat bersama para murid yang kondisinya sedang imperfect. Mereka bukan dalam kondisi terbaik karena mereka habis pelayanan. Kita lihat ayat 35 dikatakan pada waktu hari mulai malam. Awalnya mereka berangkat masih terang ya, ini udah mulai malam. Datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini terpencil dan hari mulai malam. Suruhlah mereka pergi ke kampung-kampung dan desa-desa sekitar sini supaya mereka dapat membeli makanan bagi diri mereka. Namun jawabnya, apa kata Yesus? Kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, haruskah kami pergi membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Dalam versi bahasa Inggrisnya, Yesus mengatakan, he replied, you give them something to eat. Waktu murid-murid Yesus bilang, Tuhan mereka suruh pulang dulu suruh ke kampung kemana biar mereka bisa makan, kasihan bisa pingsan. Tapi Tuhan bilang, you give them something to eat, kamu dong yang kasih mereka makan. Lalu para murid ini bilang, should we go off and buy bread worth almost 8 months pay and give it to them to eat? Kalau di versi bahasa Indonesianya dibilangin, apakah kami harus beli roti seharga 200 dinar? 200 dinar itu pada zaman itu adalah harga yang sangat mahal. Para murid itu kaget dan mereka bingung karena 200 dinar itu adalah upah untuk 8 bulan. Saat itu mereka sedang capek, sedang lapar dan disuruh beli roti. Udah gitu roti ini untuk bukan 1-2 orang, bukan 20-100 orang, tapi untuk 5.000 orang dan lebih. Uang dari mana? Gaji mereka selama 8 bulan tentu gak akan mereka bawa dan mereka udah gak ada gaji karena mereka melayani bersama dengan Tuhan. Kira-kira saat itu panik gak nih para murid Yesus? Panik gak? Panik dong, masa enggak ya teman-teman? Pasti mereka anxious banget hari itu. Dan mereka mikir, aduh gimana nih, uang gak ada.
Terus kalau orang-orang ini kelaparan, mereka sakit gimana? Kalau mereka kenapa-napa, pingsan gimana? Apalagi mereka ada di daerah yang terpencil, tanpa makanan, tanpa uang, dan desa terdekat pun jauh. What should we do? Mereka panik, mereka bingung karena ada 5.000 orang, dibilang di Alkitab ada 5,000 men, 5.000 orang laki-laki, nggak terhitung wanita dan juga anak-anak. Berarti bisa lebih dari 10.000 orang nih teman-teman. Menurut teman-teman dari skala 1 sampai 10, seberapa panik nih para murid Yesus? Perhatikan di sini, Yesus nggak cuma memberi tugas besar kepada para murid lalu pergi. Karena para murid sedang panik. Kalau saya jadi para murid, mungkin saya akan panik banget. Mungkin bukan cuma 10 ya, mungkin 100 kali skala kepanikannya. Tapi di sini, Yesus juga, dia bukan pergi, dia juga bukan mengerjakan sendirian. Kita melihat apa yang akan terjadi di ayat selanjutnya. Ayat 38 dikatakan begini. Ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Sesudah mengetahuinya, mereka berkata 5 roti dan 2 ikan. Kita lihat perumpamaannya. Kalau ayat tadi bilang ada 5 roti dan 2 ikan, kalau kita lihat ikan segede apa sih teman-teman? Mungkin gak gede-gede amat ya, mungkin segede ini karena dibilang itu ikan itu milik anak kecil ya. Lalu anggaplah kalau 5 roti, anggaplah roti terbesar, roti tawar seperti ini ya teman-teman ya. Wah ini biasanya roti yang bisa buat sekeluarga. Nah hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Apakah bisa roti seperti ini, sebesar ini dengan ikan, ini ikan-ikanan ya teman-teman ya. Kalau ikan kurang lebih segede ini untuk memberi makan 5.000 orang bahkan lebih. Apakah bisa? Lalu kita lihat lagi di ayat ke-39. Lalu ia menyuruh mereka mengatur semua orang duduk berkelompok di atas rumput hijau. Mereka pun duduk berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50. Dan di situ Yesus mengatur semua orang duduk berkelompok-kelompok seolah-olah mereka akan piknik bareng nih. Piknik di padang rumput. Padahal makanannya bahkan gak akan cukup. Ada sih, tapi hanya 5 roti seperti ini. Dan cuma 2 ekor ikan yang tidak akan pernah cukup untuk memberi makan lebih dari 5.000 orang. Ayat 41, setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya menyajikannya kepada orang-orang itu. Begitu juga ia membagikan kedua ikan itu kepada mereka semua. Kalau kisah yang lalu, Yesus masuk ke dalam perahu para murid yang lagi oleng. Saat ini pun kita melihat ada situasi yang oleng nih teman-teman. Ada situasi yang gak stabil, tapi bukan perahu. Para murid sedang galau, hati mereka oleng karena apa yang Yesus minta itu tidak masuk akal. Apalagi manusia tidak mungkin melakukan memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Mereka gelisah, kemungkinan besar para orang-orang yang berkerumun itu gak tahu kalau sebetulnya Yesus gak punya roti sebanyak itu. Dipikirnya mungkin namanya nabi ya, pasti makanannya banyak. Nah mereka gelisah, tapi mereka tidak sendirian. Ada Yesus bersama mereka. Pertanyaannya, why doesn't Jesus just feed the crowd himself? Kenapa Tuhan Yesus tidak langsung memberi makan 5.000 orang langsung dengan mujizat yang dia lakukan? Kenapa dia harus mengambil roti yang dimiliki oleh orang-orang di situ? Kenapa dia harus mengambil 2 ikan? Kenapa gak langsung aja terjadilah? Kalau Tuhan bilang terjadilah roti, pasti ada roti. Nah, kalau Yesus adalah Tuhan, tentu dia mampu memberi makan 5.000 orang sendirian. Di dalam Alkitab, kita bisa melihat kalau strategi Yesus ternyata untuk share Injil itu dia bukan cuma melakukan sendirian. Tapi Yesus juga ingin mengajarkan para murid dan memberikan Roh Kudus sebagai penolong. Di sini kita lihat kalau lewat kelompok kecil yang isinya para murid, Yesus membentuk circle of care yang tujuannya bukan untuk kepentingan pribadi. Mereka diperlengkapi untuk pergi, melakukan apa yang Yesus bisa lakukan. Tuhan memperlengkapi mereka untuk menolong orang lain dan akhirnya mereka bisa mengalami kebaikan Tuhan sama seperti mereka juga mengalami kebaikan Tuhan. Saat itu para murid sedang dalam kondisi yang imperfect. Remember mereka lapar, mereka lelah, udah kerja dari pagi dan mereka lagi panik karena gak ada makanan yang cukup. Tapi tetap mereka mendapatkan kesempatan untuk join dalam pekerjaan mujizat Yesus. Jadi sebetulnya siapa sih yang melakukan miracle itu? Apakah Yesus yang melakukannya? Apakah para murid? Atau ke orang banyak? Sangat mungkin kalau miracle hari itu adalah sesuatu yang dilakukan bersama-sama. Yesus mau berbagi peran dalam terjadinya mujizat itu.
Kita coba lihat bagaimana akhir ceritanya. Ayat 42, lalu mereka semuanya makan sampai kenyang. Bagaimana ceritanya? Roti yang cuma segede begini bisa memberi makan lebih dari 5.000 orang. Kurang lebih ini 5 orang aja udah pas-pasan ya teman-teman ya. Lalu ayat 43, kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti sebanyak 12 bakul dan sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Kita baca, kalau ada banyak sekali makanan yang dibagikan, lebih dari yang diharapkan oleh semua orang. Para murid yang tadinya tidak terlalu berharap, karena mereka pikir, aduh kacau nih, pasti kurang makanannya. Tapi ternyata Yesus mengubah segala situasi yang tadinya dikira gak cukup, ternyata malah berlebih-lebih. Bagaimana kira-kira perasaan para murid yang mereka alami setelah mereka makan, kira-kira perasaan mereka jadi bagaimana? Apakah mereka masih gelisah? Apakah mereka masih dikuasai anxiety? Kalau seandainya saya menjadi salah satu murid Yesus, kelihatannya saya akan mikir bahwa wah ternyata Yesus emang hebat ya. Anxious saya udah hilang nih. Karena ternyata Yesus yang membuat situasi jadi baik dan Yesus yang mengubah 5 roti 2 ikan menjadi sisa 12 bakul. Kalau dari sisi 5.000 orang tadi, seandainya mereka nggak tahu kalau 5 roti dan 2 ikan itu datang dari para murid, mungkin mereka akan berpikir bahwa oh emang hebat, emang Tuhan itu hebat. Mereka mungkin melihat kalau Yesus mengambil roti yang cuma 1-2 biji ini dipecah-pecah dan mereka melihat bahwa Yesus memakainya untuk memberi makan ribuan orang termasuk mereka. Kalau misalnya saya ada di tengah-tengah crowd itu, saya jadi tahu bahwa Yesus emang sehebat itu. Dan I will put my hope in him. Kalau roti sekecil ini aja bisa buat 5.000 orang, maka masalah saya dan kebutuhan saya ini gak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Pasti he can handle all my problems. Teman-teman, kita ini gak ada bedanya dengan para murid. Ada kalanya kita gak percaya kalau Tuhan bisa pakai kita untuk bawa mujizat di tengah-tengah keluarga atau komunitas kita. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, agar kita bisa dipakai Tuhan, seperti para murid dipakai Tuhan untuk memberi makan 5.000 orang. Nah, Tuhan Yesus gak pernah minta kesempurnaan. Tuhan gak pernah minta agar kita perfect dulu. Yang Yesus minta hanyalah trust, kepercayaan dari para murid, kepercayaan dari kita. Jesus didn't ask for perfection from the disciples. What he needed was their trust. Kita diciptakan untuk mengenal Tuhan. Karena kita diciptakan segambar dengan Tuhan. Waktu kita fokus untuk kenal Tuhan, maka pressure untuk jadi perfect, untuk selalu benar itu akan perlahan hilang. Karena fokus kita bukan lagi saya, dan saya. Tapi kita berfokus pada Tuhan mau saya ngapain. Apa yang Tuhan mau agar saya katakan, kerjakan, dan lain-lain. Fokusnya adalah Tuhan. Yang Tuhan perlukan hanyalah percaya. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita akan kenali diri kita sendiri. Dan semakin kita mampu untuk connect dengan sesama kita. Seperti para murid yang selalu bersama dalam melakukan pelayanan mereka, in good times and bad times. Seperti itu juga Yesus rindu agar kita punya circle of care. Tuhan bahkan mau untuk melakukan mujizat lewat kamu dan teman-teman kamu. Lewat kita dan teman-teman kita. Dari situ kekuatan Allah akan nyata sempurna dan nama Yesus dimuliakan. Relasi yang terkonek satu sama lain dan bekerja sama untuk menolong orang lain itu adalah relasi yang sehat dan powerful. Kejarlah dan harapkanlah relasi seperti itu terjadi dalam hidupmu. We made in God's image. We are made to know God. We are made to be connected with others. Para murid Yesus sempat merasa anxious tentang makanan, gak ada makanan hari itu, belum sempat istirahat, udah kecapean, dan mereka bahkan gak tahu harus melakukan apa atau melangkah kemana. Apa yang perlu kita lakukan waktu kita mulai merasa unsteady, tidak stabil seperti yang para murid Yesus juga pernah rasakan. Ada 3 hal teman-teman, kita sebut ini 3 R, R. Apa aja nih? R, reflect, R, recenter, dan reconnect. Reflect, recenter, reconnect. R yang pertama, reflect. Teman-teman pikirkan lagi, reflect again. Pikirkan lagi fakta bahwa kita ini diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Artinya kita diciptakan dengan unik, sesuai dengan gambar Allah, istimewa, desainnya luar biasa,
dan dipikirkan langsung oleh Tuhan Sang Pencipta dunia. Dan pikirkan juga bahwa orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita, mereka pun diciptakan oleh Tuhan dan mereka pun dibuat sesuai dengan gambar Allah. Yang kedua, recenter. Apa yang jadi center kita? Balik lagi ke pusat yang benar, balik lagi ke sumber yang benar, yaitu Tuhan dan firman Tuhan. Kalau tadinya kita berpikir tentang orang lain, apa kata orang, apa kata tren, apa kata TikTok, dan apa kata sosmed, teman-teman kembali lagi kepada apa kata Tuhan. Spend time with God because we are made to know God. And when we are focused on listening to God, the pressures of the world around us don't matter so much. Baca firman tiap hari, saat teduh tiap pagi. Hal itu akan bantu kamu untuk stabil pada hari itu. Setiap hari datang sama Tuhan, setiap hari recenter, maka setiap hari kamu akan berjalan dengan stabil. Yang ketiga, reconnect. Reconnect lagi, reconnect with our circle. Kalau kamu udah punya circle yang sehat, teman-teman yang sama-sama pengen kejar Tuhan, teman-teman reconnect kembali dengan mereka. We are made to connected with others. We are at our healthiest and our most powerful when we are really see each other and begin working with one another. Seperti yang ditulis di Alkitab, roti itu dibagiin ke banyak orang oleh para murid. Bukan hanya melibatkan satu orang, tapi mereka bekerja sama melakukan mujizat yang Tuhan lakukan dan membagikannya kepada orang banyak. Ikut Tuhan bukan tentang jalan sendirian, tapi tentang jalan bersama dan benar-benar terkonek satu sama lain. We need each other. Waktu 5.000 orang itu makan dari roti yang dibagiin Yesus dan para murid, di situ mereka terkonek dengan sesama dan Tuhan. Seperti ketika tadi kita mengambil perjamuan kudus, hal itu perlambang kita yang reconnect dengan Tuhan dan sesama. Semua orang yang mengangkat roti yang sama, mereka adalah saudara kita dalam Tuhan. Apapun kondisimu hari ini, saya mengajak kalian, yuk sama-sama kita reflect, recenter, dan reconnect. You are precious, engkau berharga, engkau dibuat sesuai dengan gambar Allah. Dan mari teman-teman kembali pada Tuhan. Kalau kamu sudah jauh dari Tuhan, kalau kamu udah terlalu banyak mendengarkan apa kata orang, apa kata teman, apa kata dirimu sendiri, sehingga kamu stres sendiri. Hari ini mari kita recenter, kembali kepada pusat yang benar, yaitu Tuhan. Dan kalau kamu belum punya komunitas yang sehat, kalau orang-orang di sekitar kamu membawa kamu jauh dari Tuhan, mintalah, maka Tuhan akan memberikan orang-orang yang membawa kamu untuk dekat dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu, kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan kami untuk recenter, kembali kepada pusat yang benar yaitu Tuhan Allah. Dan hari ini Tuhan, kami kembali datang kepada Tuhan, kembali lagi kami mencari Tuhan. Kalau kami sudah lama jauh, sudah lama tidak baca firman, sudah lama tidak berdoa, hari ini kami kembali. Kami berdoa Tuhan, untuk teman-teman yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, biar hari ini ada pusat yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Biar hari ini juga setiap teman-teman yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka menerima Engkau, mereka melepaskan semua kebiasaan buruk mereka, dan juga ada dosa-dosa yang sudah Tuhan ampuni karena Tuhan mati di kayu salib untuk menebus dosa kami semua. Kami serahkan Tuhan setiap teman-teman yang mau menerima Tuhan Yesus mulai hari ini, mereka menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan kami berdoa Tuhan, untuk setiap teman-teman yang rindu punya komunitas yang sehat, mereka rindu untuk mengenal siapa Tuhan mereka dan siapa diri mereka, dan rindu untuk bertumbuh bersama dalam satu komunitas yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Hari ini Tuhan, ketika ada kerinduan, Tuhan datangkan bawa mereka untuk bisa connect dengan sesama mereka yang sama-sama mengasihi Tuhan. Dan hari ini Jemaat Allah, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Allah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menjadikan engkau orang-orang yang semakin hari disempurnakan seperti Kristus. Tuhan yang membawa kamu, berkat Allah yang membawa kamu bertemu dengan komunitas yang tepat, sehingga kamu bisa semakin hari bertumbuh dalam Tuhan di tengah-tengah komunitas. Terima kasih Tuhan, kami siap melangkah bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Kalau teman-teman rindu untuk didoakan dan rindu untuk join cell group untuk pelajar SMP dan SMA, kamu bisa scan QR code di bawah ini dan bisa katakan apa yang menjadi keperluan kalian atau minta didoakan. Pendoa dan konselor siap untuk mendoakan kalian. So happy weekend, God bless you.